Pak, ketangkep juga ini ya Pak. Komentar Pak. Ketangkep juga ini ya Pak. Woi, ngomong woi. Pak, woi, gimana woi? Satu, dua, tiga, tiga doang, empat, Lima dong. lima, Pak. Oh banyak tuh. Enam, enam. Pak, mundur Pak. Dibuka yuk. Wah, aduh Dewa. Ini. Waduh. Pak, ketangkep juga ini ya Pak. Komentar Pak. Ketangkep juga ini ya Pak. Woi, ngomong woi. Pak, woi, gimana woi? Bang, resleting bang. Sorry ya bang. Apa sih? Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Pati, Jawa Tengah. Kegiatan ini merupakan OTT kedua hari ini, Senin 19 Januari tahun 2026, setelah sebelumnya berlangsung di Madiun, Jawa Timur. Dalam OTT di Pati, KPK mengamankan Bupati Pati Sudewo atau SDW. Penangkapan Sudewo ini dikonfirmasi juru bicara KPK, Budi Prasetyo, namun dia belum menjelaskan lebih lanjut terkait siapa saja pihak yang ditangkap. Dia mengungkapkan, saat ini yang bersangkutan belum dibawa ke Jakarta. Menurutnya, dia masih menjalani pemeriksaan di Kudus. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Pada Senin, 19 Januari tahun 2026, operasi senyap tersebut menyasar wilayah Madiun, Jawa Timur. OTT ini dikonfirmasi langsung oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Dalam keterangannya, Budi menyebut sebanyak 15 orang diamankan dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut. Dari jumlah tersebut, KPK kemudian melakukan pemeriksaan awal di lokasi. Hasilnya, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK menegaskan, lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi ini. Hingga saat ini, KPK belum mengungkap identitas maupun perkara yang tengah ditangani. Perkembangan selanjutnya akan disampaikan sesuai hasil pemeriksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Pada Senin, 19 Januari tahun 2026, operasi senyap tersebut menyasar wilayah Madiun, Jawa Timur. OTT ini dikonfirmasi langsung oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Dalam keterangannya, Budi menyebut sebanyak 15 orang diamankan dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut. Dari jumlah tersebut, KPK kemudian melakukan pemeriksaan awal di lokasi. Hasilnya, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK menegaskan, lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi ini. Hingga saat ini, KPK belum mengungkap identitas maupun perkara yang tengah ditangani. Perkembangan selanjutnya akan disampaikan sesuai hasil pemeriksaan. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali melakukan operasi tangkap tangan. Pada Senin, 19 Januari tahun 2026, operasi senyap tersebut menyasar wilayah Madiun, Jawa Timur. OTT ini dikonfirmasi langsung oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo. Dalam keterangannya, Budi menyebut sebanyak 15 orang diamankan dalam kegiatan penyelidikan tertutup tersebut. Dari jumlah tersebut, KPK kemudian melakukan pemeriksaan awal di lokasi. Hasilnya, 9 orang dibawa ke Jakarta untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. KPK menegaskan, lembaga antirasuah memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dalam operasi ini. Hingga saat ini,
KPK belum mengungkap identitas maupun perkara yang tengah ditangani. Perkembangan selanjutnya akan disampaikan sesuai hasil pemeriksaan. Setelah para penyelidik, kemudian penyidik meyakini bahwa ada peristiwa pidananya, dalam hal ini peristiwa pidana korupsi, kemudian dinaikkan ke penyidikan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan kasus pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara. KPK menyebut pejabat KPP Madya Jakarta Utara menerima suap terkait fee pembayaran pajak dari PT WP dengan total suap mencapai 4 miliar rupiah. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan 5 orang sebagai tersangka dalam operasi tangkap tangan kasus pemeriksaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara, Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan. 5 tersangka tersebut yakni Kepala KPP Madya Jakarta Utara Dwi Budi Iswahyu, Kepala Seksi Pengawas dan Konsultasi KPP Madya Jakut Agus Syaifuddin, tim penilai di KPP Madya Jakarta Utara Askop Bahtiar, Konsultan Pajak PT WP Abdul Kadim Sabudin, dan staf PT Wanatiara Persada Edi Yulianto. KPK menyebut 3 orang pejabat KPP Madya Jakarta Utara yakni Dwi Budi Iswahyu, Agus Syaifuddin, dan Askop Bahtiar diduga menerima suap terkait fee pembayaran pajak dari PT Wanatiara Persada dengan total suap mencapai 4 miliar rupiah. Dalam OTT ini, KPK juga turut menyita barang bukti uang tunai rupiah sebesar 793 juta rupiah, uang tunai 165 ribu dolar Singapura atau setara 2,16 miliar rupiah, serta logam mulia seberat 1,3 kg senilai 3,42 miliar rupiah. Total nilai barang mencapai 6,38 miliar rupiah. Setelah para penyelidik, kemudian penyidik meyakini bahwa ada peristiwa pidananya, dalam hal ini peristiwa pidana korupsi, kemudian dinaikkan ke penyidikan. Selanjutnya terhadap tadi barang-barang yang diperoleh pada saat tertangkap tangan, kemudian dilakukan penyitaan, kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, ini sudah penyidikan nih, pemeriksaan kepada saksi-saksi, dan berdasarkan kecukupan alat bukti, dalam hal ini ada paling tidak 2 alat bukti ya, itu kami menetapkan 5 orang tersangka. Sebelumnya KPK melakukan operasi tangkap tangan pertama di tahun 2026 pada 9 hingga 10 Januari 2026. Dalam operasi tersebut, KPK menangkap 8 orang terkait dugaan pengaturan pajak di sektor pertambangan. Dari Jakarta, Ismailia, Muhammad Zulkarnain, ADX Channel.